Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kemiringan atau yang dinamakan gradien dari suatu garis. Nah, apa itu gradien? Sebelum ke sana, mari kita ingat kembali. Nah, sebelumnya kita sudah pernah mempelajari bagaimana cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus. Nah, di sini ada berapa garis, Nak? Ada 3 garis ya, yaitu garis A, garis B, dan garis C. Silahkan coba diperhatikan antara garis B dan garis C ini. Bagaimana? Nah, antara garis B dan garis C ini saling sejajar. Kemudian garis A ini dengan garis B itu saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus maka berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Begitu juga garis A ini tegak lurus dengan garis C. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke atau kemiringan suatu garis. Nah, gradien atau kemiringan suatu garis lurus itu adalah perbandingan antara perubahan panjang sisi tegak dengan perbandingan perubahan panjang sisi mendatar. Kalau perubahan panjang sisi tegak itu bisa kita tuliskan dengan simbolnya ada seperti ini, segitiga Y. Nah, dibacanya delta Y. Kemudian perubahan panjang sisi mendatar bisa kita tuliskan dengan segitiga X seperti ini. Membacanya adalah delta X. Nah, diingat kembali kalau dalam koordinat kartesius tadi kan ada X, ada Y. Nah, kalau yang arahnya tegak itu perubahan panjangnya dinamakan delta Y. Kalau yang mendatar dinamakan delta X. Kemudian gradien itu dilambangkan dengan huruf M. Ingat, M-nya itu huruf kecil ya, bukan huruf kapital. Jadi, ketika kita mencari gradien atau kemiringan, cukup kita menuliskan M sama dengan delta Y dibagi delta X. Ingat, delta Y-nya sebagai pembilang dan delta X-nya sebagai penyebut. Jangan sampai terbalik. Sekarang kita yaitu menentukan gradien garis dari suatu grafik. Oke, grafiknya. Sebelum melihat grafiknya, perlu kita ingat ya, ini diperhatikan. Perubahan Y itu akan bernilai positif jika arahnya ke atas. Kalau panahnya ke atas, maka nilai Y-nya positif. Perubahan Y itu bernilai negatif jika arahnya ke bawah. Nanti kalau panahnya ke bawah, itu bernilai negatif. Kemudian kalau perubahan X-nya itu bernilai positif jika arahnya ke kanan. Arah panahnya ke kanan. Nah, perubahan X kalau arah panahnya ke kiri, maka akan bernilai negatif. Mungkin ada yang masih bingung. Gimana maksudnya kok arah-arah gitu? Nah, sekarang saya tampilkan gambarnya. Oke. Di sini ada gambar AB, garis AB, CD, EF dan GH. Nah, di sini kan ada grid ya, atau kotak-kotak ini. Masing-masing memiliki panjang satu satuan. Untuk mencari gradiennya gimana? Kita buat garis bantu. Nah, arahnya bebas. Kalau saya itu cenderung dimulai dari yang sisi tegak dulu, baru nanti menyamping. Contoh ya, kita mulai. Oke, pertama dari A, kita turun sampai sini. Nah, maka panahnya ke arah bawah. Panahnya ini ditulis ya, karena nanti untuk menunjukkan arahnya. Kemudian setelah ke sini, arahnya kemana lagi supaya sampai di titik B? Arahnya ke kanan. Nah, seperti ini. Dari sini kita tahu, oh ternyata yang sisi tegaknya ini, perubahan Y-nya ini arahnya ke bawah. Maka nilainya adalah delta X-nya, delta Y-nya bernilai negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena ini ada 1, 2, 3 satuan. Maka ditulis negatif 3. Kemudian delta X-nya ini ke arah kanan. Berarti nilainya positif. Positif berapa? 2. Oke. Kemudian sekarang yang CD. Kita buat lagi. Kita buat arahnya ke bawah aja.
Nah, kemudian setelah arahnya ke bawah, kita ke arah ke kanan. Dari sini maka delta Y-nya bernilai negatif lagi. Negatif berapa? 4. Delta X-nya ke arah kanan. Nah, ini kan perubahan X-nya atau delta X. Ini ke arah kanan, maka nilainya positif 3 karena 3 satuan. Sekarang yang EF. Nah, bisa ke sini naik, bisa turun ke sini juga boleh, itu fleksibel. Dari E naik ke atas 2 satuan, kemudian ke kanan 2 satuan menuju F. Maka delta Y-nya bernilai positif 2, delta X-nya bernilai 2. Sekarang yang GH. Nah, arahnya ke atas 3 satuan, habis itu dari sini ke sini. Nah, jadi intinya itu bagaimana cara menghubungkan ini nanti membentuk segitiga ya. Dengan sisi miringnya si garis itu yang sudah diketahui. Maka delta Y-nya bernilai positif 3, delta X-nya 3 positif. Dari sini semua sudah ya, delta X dan delta Y-nya sudah diketahui, maka kita bisa mencari masing-masing gradiennya. Nah, dimulai dari garis AB, ini kan AB, maka gradien itu sama dengan delta Y per delta X, delta Y-nya itu negatif 3, delta X-nya 2, maka negatif 3 per 2. Nah, akan jauh lebih baik penulisannya kalau negatifnya kita letakkan di tengah, baru 3 per 2. Kemudian kita lihat AB-nya ini miring ke kanan atau ke kiri? Miring ke kiri. Sekarang yang CD. Delta Y-nya negatif 4, delta X-nya yaitu 3. Sehingga gradiennya itu adalah negatif 4 per 3. Miring kemana? Miring ke kiri. Sekarang ya garis EF. Delta X-nya 2, delta Y-nya 2. Ingat pembilangnya itu delta Y dulu, sehingga 2 per 2. 2 per 2 itu sama dengan berapa? 1. Kita nyari gradien itu ke dalam bentuk yang paling sederhana sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, sehingga kita bisa nuliskan posisinya garis ini si EF kemana? Miringnya ke kanan. Begitu juga GH. Delta Y-nya 3, delta X-nya 3, disederhanakan sama dengan 1. Miringnya kemana? Ke kanan. Oke, selanjutnya ya kita ke arah yang lain, posisinya yang berbeda. Nah, sekarang ada garis MN dan garis PQ. Garis MN ini ternyata tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri, tapi MN ini mendatar dan PQ ini tegak atau vertikal. Nah, MN ini maka perubahan X-nya ini kan mendatar, ini ada berapa satuan? 4. Y-nya apakah berubah? Tidak, letaknya tetap di sini, maka delta Y-nya 0. Nah, kalau yang di sini delta X-nya berapa? 0. Tapi delta Y-nya ada 4, karena di sini kan ada 4. Nah, ini mau positif atau mau negatif sama saja. Ini juga, tapi kalau 0 ya 0 gitu ya, karena memang X-nya tidak berubah atau tetap. Kita bisa mencari gradiennya. Garis MN, delta Y-nya 0, delta X-nya 4. 0 kalau dibagi berapapun itu hasilnya 0. Diingat ya, 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Posisi garisnya gimana? Mendatar. Kemudian PQ. PQ ini delta Y-nya 4, delta X-nya 0. Nah, sedangkan ini perlu kalian ketahui bahwa bilangan berapapun, sekarang bilangan berapapun, kalau dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, posisi garisnya apa? Tegak. Nah, jadi kalau kalian menemukan sebuah garis tegak kayak gini, ditanya gradiennya, jawabannya tidak terdefinisi. Begitu juga kalau gradiennya itu mendatar, garisnya mendatar, maka gradiennya itu nilainya 0.
Kita dapat ambil 4 kesimpulan. Ternyata garis itu yang miring atau condong ke kiri, maka memiliki gradien negatif. Ada negatifnya. Jadi kalau kalian kok menentukan gradien dari suatu garis yang miringnya ke kiri kok jawabnya positif, ya jelas salah, karena itu nilainya negatif. Kemudian kalau ada garis yang miring atau condong ke kanan, itu pasti memiliki gradien nilainya positif. Diingat-ingat, jangan sampai terbalik. Miring ke kanan, positif, miring ke kiri, negatif. Kemudian kalau garis yang mendatar, itu gradiennya 0. Kalau garis yang tegak, gradiennya itu tidak terdefinisi. Saya di sini ada cara ya mungkin untuk menghafal. Caranya gini. Kalau garis itu miring ke kanan, anggaplah kalau condong ke kanan itu menuju kebaikan, maka positif. Kalau miring ke kiri berarti ke arah yang tidak baik, maka nilainya negatif. Kemudian kalau garisnya mendatar, istilahnya kalau ada orang yang rebahan, orang yang tidur, ya dia nggak dapat apa-apa gitu, maka nilainya gradiennya itu 0. Kemudian kalau yang tegak itu tidak terdefinisi. Itu cara menghafalnya supaya lebih paham. Nah, sekarang kita yaitu menentukan gradien melalui 2 titik. Jadi gradien atau kemiringan dari suatu garis kalau melalui titiknya itu 2, caranya gimana? Nah, titiknya itu 2 itu anggaplah yang pertama itu x1, x2 dan yang kedua itu x2, y2. Boleh dibalik. Bisa A-nya itu yang dianggap x2, y2, yang B-nya dianggap x1, y1 boleh. Sekarang ada gambar garis yang melalui 2 titik. Nah, di sini ada garis S dan R, S-nya negatif 1,2, R-nya 1,6. Untuk mencari gradien dari SR atau RS, maka delta Y per delta X. Artinya, kita misalkan di sini X1, Y1, dan yang satunya X2, Y2. Maka 6 dikurangi 2, per atau dibagi 1 dikurangi negatif 1. 6 kurangi 2, 4. 1 dikurangi min ketemu min jadi tambah 1 tambah 1 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Begitu juga yang B, kita misalkan melalui titik T dan U ini kita misalkan X1 Y1 dan X2 Y2, maka Y2 nya 1 dikurangi Y1 7 dibagi 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2 dibagi negatif 6 dibagi negatif 2 sama dengan 3, ya kan, arahnya ke kanan memang positif. Sekarang gambar yang selanjutnya, di sini garisnya arahnya ke kiri sekarang melalui AB. Nah, gradien AB maka gini, Y-nya 3 dikurangi 9 per negatif 4 dikurangi min 8 sama dengan negatif 6 per berapa? Negatif 4 tambah 8, 4 sama dengan negatif 3 per 2. Sekarang yang satunya garis melalui C dan D, C-nya 1,5, D-nya 2,2, maka 2 dikurangi 5 dibagi 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 3 per 1 sama dengan negatif 3. Saling sejajar. Oke. Nah, di sini ada yang saling sejajar. Ada KL dan ada HI. Mencari gradien KL, maka 7 dikurangi 1 KL ini ya, KL ini 7 dikurangi 3 per 6 kurangi 4. Dimulai dari area yang sama. Kalau dimulai dari sini, X2 Y2-nya, maka X1 Y1-nya yang sini. Jadi 7 kurangi 3 per 6 kurangi 4 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. HI yaitu 7 kurangi 1, 6 dibagi 2 dikurangi min 1 jadi tambah 6 per 3 sama dengan 2. Nah, diingat dari sini kita tahu ternyata garis sejajar itu gradiennya sama. Jadi kesimpulannya garis yang saling sejajar maka memiliki gradien yang sama atau M1 sama dengan M2. Cukup mencari satu gradien, kalau disuruh mencari gradien yang lain yang sejajar nggak usah dicari, pasti tahu sama dengan yang udah diketahui tadi. Nah, terus kalau saling tegak lurus gimana? Kita cari gradien FG. Jadi 7 kurangi 3 per
negatif 3 dikurangi 5, 4 per negatif 8 sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian HI itu 7 dikurangi 1 per 2 dikurangi negatif 1, 6 per 3 sama dengan 2. Dari sini kita tahu ternyata HI itu tegak lurus dengan FG. Sedangkan gradien garis HI itu 2 dan FG itu negatif 2,5. Maka kalau yang saling tegak lurus itu gradiennya dibalik dan dilawankan tandanya. Nah, kalau 2 itu kebalikannya adalah 1 per 2. Lawannya positif negatif ini. Sekarang dibalik 1 per 2, kebalikannya jadi 2 per 1 atau 2, lawannya negatif adalah positif. Sehingga kalian bisa mencari dengan cara M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Tinggal disubstitusikan di sini nanti ketemu gradiennya yang saling tegak lurus yang satunya. Ini akan dipelajari lebih lanjut ke pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat.